Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim dalam meeting ini untuk sharing, berdiskusi mengenai berbagai hal terkait dengan hipertensi. Sesi hipertensi ini rencananya akan kita bagi dalam beberapa pertemuan. Untuk di dalamnya kita akan mencoba mendekati visi atau masalah sehat sakit dalam kacamata syariat. Kemudian nanti ada beberapa termin mengenai hipertensi yang akan kita bagi-bagi sehingga kita bersama bisa memahami secara keseluruhan poin-poin penting terkait dengan hipertensi. Slide dok. Ya. Sebelumnya mungkin perlu saya perkenalkan dulu nama saya Wisar Samsuri, saya dokter penyakit dalam konsultan dari hipertensi yang bekerja di Cirebon, alumni kelas kedokteran Udayana pada tahun 92, kemudian penyakit dalam di Andalas Padang pada tahun 2001, dan pada awal 2020 ini mendapatkan kompetensi sebagai konsultan dari hipertensi di Pajajaran Bandung dan bekerja di RSUD Gunung Jati. Slide. Ya, ada beberapa poin penting yang akan kita coba bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah mengenai sakit dalam pandangan Islam. Kemudian yang kedua mengenai definisi hipertensi, kemudian klasifikasi hipertensi, kemudian permasalahan epidemiologi hipertensi, terutama di Indonesia, di negara kita, kemudian sedikit mengenai komplikasi dan secara umum pelaksanaan hipertensi prinsipnya seperti apa. Jadi pada pertemuan yang berikutnya kita akan lebih mendalami lagi mengenai diagnosis hipertensi, kemudian satu sesi mengenai pengobatan hipertensi secara keseluruhan, dan insya Allah pada pertemuan keempat kalau saya tidak salah kita akan bahas mengenai bagaimana pelaksanaan hipertensi pada kehamilan. Ya, kehamilan yang banyak sekali ditemukan pada ibu-ibu hamil yang mengalami hipertensi. Slide. Ya, ada hadis Nabi yang sudah biasa kita dengar barangkali, di mana Rasulullah bersabda, "Nimatani maghbunun fihima katsiran minan nas, as-sihat wal faragh." Ada dua nikmat yang sering terlupakan oleh kebanyakan manusia. Pertama nikmat sehat, dan kedua nikmat waktu luang. Dua nikmat yang oleh karena barangkali inheren menyatu biasa dalam kehidupan kita diberikan kesehatan seperti biasa, diberikan udara yang segar seperti biasa, diberikan waktu 24 jam yang luar biasa, nggak pernah berkurang setiap harinya, sehingga kita kadang-kadang melupakan bahwa dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu, merupakan dua nikmat yang sangat besar. Kita baru bisa merasakan ini suatu nikmat yang luar biasa pada saat keduanya kita cabut. Pada saat kita sakit, kita bisa merasakan betapa ternyata sehat itu sangat membahagiakan, menyenangkan, dan rasa itu suatu nikmat Allah yang luar biasa. Dan baru kita akan merasakan bahwa waktu itu berharga apabila kita merasakan pada saat kita terburu-buru oleh karena waktu kita yang sempit. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyadari betapa nikmat waktu dan waktu luang dan saat ini sesuatu nikmat yang luar biasa yang perlu kita pelihara dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Slide. Saya akan menyinggung mengenai hakikat sakit dalam kacamata syariat. Hakikat sakit dalam kacamata syariat itu kalau saya rangkum dari berbagai pustakaan, literatur, paling tidak itu ada 3 hakikat sakit. Yang pertama, dia bisa sebagai ujian, yang kedua dia bisa sebagai azab, dan yang ketiga dia bisa merupakan manifestasi dari kecintaan Allah kepada hambanya. Yang pertama sebagai ujian, kita bisa melihat dalam surat Al-Anbiya, surat 1 ayat 35, di mana Allah berfirman di sana, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.
kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan kembalikan hanya kepada kami. Jadi kita akan diuji oleh Allah dengan kebaikan maupun keburukan, dengan kelebihan harta maupun kekurangan harta, dengan keluangan waktu maupun kesempitan waktu, ya, dengan kebahagiaan maupun kesedihan, termasuk dengan sehat dan sakit. Jadi sehat dan sakit ini merupakan ujian dari Allah SWT. Dan masih banyak ayat Quran dan hadis yang lain yang menunjukkan bahwa sakit pada hakikatnya bisa merupakan ujian dari Allah SWT kepada seorang hambanya. Yang kedua, sakit juga bisa merupakan azab dari Allah SWT kepada umatnya, kepada hambanya. Kita bisa melihat dalam surat Al-An'am 6 ayat 65, di mana Allah SWT berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuziqan ba'dakum ba'san ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Shadaqallahu azim. Dialah Allah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dengan golongan-golongan yang saling berhubungan dan merasakan kebahagiaan kepada sebagian kamu, keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Jadi sakit itu merupakan azab, ya, atas perilaku kita, kali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kemaksiatan, sehingga Allah mengirimkan azabnya kepada kita. Yang ketiga adalah cinta, sebagai perwujudan cinta Allah SWT kepada hambanya. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka dia akan berikan mereka cobaan-cobaan, ujian-ujian, yaitu sakit. Jadi sakit ini merupakan cinta Allah Ta'ala kepada kita. Termasuk kita mungkin di era pandemi ini juga seperti itu, ya, di mana pandemi ini juga mengenai seluruh warga di seluruh dunia. Jadi ada bermacam-macam ujian, ya. Bagi orang beriman, barangkali pandemi ini ujian bagi kesabaran mereka, keimanan mereka. Bagi orang-orang yang biasa bermaksiat, barangkali ini azab bagi mereka. Dan bagi orang-orang yang memahami hakikat dari sakit ini, barangkali ini merupakan wujud cinta Allah pada kita semua. Jadi inilah hakikat sakit yang bisa saya rangkum dalam berbagai literatur. Slide. Afwan dok, mungkin kameranya bisa digeser agar kelihatan wajahnya. Ya. Udah kelihatan? Iya, udah dok. Ya. Kemudian kita ini untuk pemaparan materinya mungkin 30 menit aja dok. Nanti sepertinya banyak. Ya, sudah dok. Karena banyak yang akan ingin berdiskusi dengan dokter. Baik. Saya akan percepat aja. Yang berikutnya adalah hikmah sakit. Hikmah sakit itu bagi seorang muslim, sakit bisa menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda bahwa sungguh menentukan perkara seorang mukmin apabila dia semua urusannya itu baik baginya. Apabila dia diberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan, maka dia bersabar, dan sabar adalah baik baginya. Apabila diberikan kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan, dia bersyukur dan syukur baik baginya. Jadi semua adalah baik, ya, bagi kita orang muslim apabila dia bersabar. Yang kedua, sakit akan menghapuskan dosa. Dalam surat Asy-Syura, Allah berfirman dalam surat 30, ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, bukan perbuatan kamu sendiri. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kamu. Jadi sakit akan menghapuskan dosa-dosa. Dan juga sakit akan membawakan kita keselamatan dari neraka oleh karena yang punya dosa-dosanya. Dan juga sakit merupakan pada hakikatnya merupakan peringatan Allah kepada kita, barangkali kita telah berbuat lalai selama ini. Ya. Ini adalah hikmah-hikmah yang terkait dengan sakit. Ya. Slide. Dan oleh karena itulah pada saat sakit ada beberapa hal yang penting yang harus kita pahami. Yang pertama, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah SWT atau merasa kecewa akan marah kepada takdir Allah yang telah membuat kita sakit. Yang kedua, kita tidak boleh menyebarluaskan kabar sakit dan mengeluhkannya. Ini merupakan bukti kita tidak bersabar atas ujian Allah pada kita semua.
Kemudian kita tidak boleh membuang waktu dengan mengerjakan pekerjaan yang sia-sia selama sakit. Karena menonton hal-hal yang tidak ada gunanya, membaca tidak ada gunanya, lebih baik diisi dengan zikir, dengan tilawah, dan membaca buku-buku yang bermanfaat selama kita sakit. Kemudian kita tidak lupa kewajiban menutup aurat. Kadang-kadang orang-orang yang sakit itu lupa menutup aurat, merasa bahwa dan pada sakit itu uzur, padahal tidak. Ya. Nah, apalagi berhadapan dengan perawat, dengan dokter yang berbeda jenis kelamin, maka kewajiban menutup aurat itu harus selalu terjaga. Dan yang terakhir, hindari berobat dengan cara yang haram. Karena kita seringkali merasa putus asa dengan penyakit kita, karena udah lama berobat nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kita mencari pengobatan-pengobatan alternatif yang kadang-kadang diharamkan secara syar'i. Slide. Baik, kita akan masuk mengenai hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah kita itu di atas normal, sehingga menjadikan orang tersebut bisa terpapar terhadap risiko komplikasi jantung dan pembuluh darah, ya, risiko kardiovaskuler. Dan bila diobati tentu akan memberikan keuntungan-keuntungan. Nah, kita bagi hipertensi ada dua, ada hipertensi primer atau hipertensi esensial, yaitu hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui. Jadi nggak jelas penyebabnya apa. Itu terjadi pada sekitar 90-95% pasien hipertensi. Jadi sebagian besar adalah esensial, ya, primer, tidak jelas penyebabnya. Yang kedua hipertensi sekunder, hipertensi yang menurut definisinya itu jelas penyebabnya, ya, kira-kira 5-10%. Ya. Jadi kita akan jelaskan apa-apa penyebab hipertensi sekunder tersebut. Ya. Slide. Nah, jadi disebut tekanan darah tinggi atau hipertensi apabila tekanan darahnya itu, ya, sistoliknya 140 mm air raksa atau lebih, dan atau diastoliknya 90 atau lebih milimeter Hg. Ya. Jadi kalau kita singkat ini, biasanya tekanan darahnya itu 140/90, 140 itu sistolik, kemudian 90-nya diastolik. Jadi kalau tekanan darahnya 140/90 atau lebih, maka dia termasuk penderita hipertensi. Hipertensi itu diagnosisnya adalah dengan mengukur tekanan darahnya. Ya. Slide. Ya. Jadi bukan karena dia gampang marah, gampang emosi, lalu dibilang tekanan darah tinggi. Ya. Satu-satunya cara untuk menegakkan diagnosis seseorang hipertensi adalah dengan cara mengukur tekanan darahnya. Ada beragam alat ukur tekanan darah, ada yang dengan menggunakan sphygmomanometer, menggunakan air raksa, seperti gambar yang paling kiri, kemudian ada yang menggunakan tensimeter yang menggunakan aeroid, ya, aeroid yaitu dengan menggunakan semacam dipompa, ya, menggunakan kayak jarum, ya, akan kelihatan nanti. Ya, kemudian ada yang menggunakan digital, ya, digital, ada yang semi digital maupun ada yang full digital. Dan kemudian ada yang menggunakan namanya ABPM, Ambulatory Blood Pressure Monitoring, di mana alat mengukur ini ditempelkan di badan kita dan kita bawa selama 24 jam. Kemudian dianalisis tekanan darah kita selama 24 jam tersebut. Dia dapat diprogram apakah dia akan memeriksa tekanan darahnya itu setiap setengah jam, setiap 1 jam, dan seterusnya, karena dia menggunakan program. Jadi dengan menggunakan alat-alat ukur tekanan darah ini kita bisa menegakkan apakah seseorang itu normal atau menderita hipertensi. Slide. Klasifikasinya seperti dikatakan tadi ada dua kelompok hipertensi. Ada hipertensi primer atau esensial yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua hipertensi sekunder atau hipertensi yang diketahui penyebabnya. Yang paling banyak adalah hipertensi renal atau renal hipertensi. Jadi kelainan ginjal ini bisa akibat hipertensi, tetapi juga bisa menyebabkan hipertensi. Jadi ginjal ini agak spesial, ya. Kemudian penyebab lainnya yang tidak terlalu banyak, misalnya coarctatio aorta, kemudian gangguan hormon aldosteron, kemudian Cushing syndrome, ya, kemudian tumor kelenjar anak ginjal, ya, pyochromocytoma, ataupun beberapa obat-obatan, terutama obat-obat terkait dengan kontrasepsi hormonal. Ya. Nah, walaupun dia tidak memiliki penyebab hipertensi primer tersebut, tetapi hipertensi ini juga memiliki faktor-faktor risiko yang lain. Ya.
misalnya kegemukan, kemudian merokok, kemudian genetik, ya, kemudian kurang aktivitas, ya, diabetes mellitus, ya. Selain itu juga hipertensi dan apa yang disebutkan di atas tadi juga merupakan faktor risiko bagi terjadinya penyakit kardiovaskuler. Selain, nah ini kemudian klasifikasi tekanan darah menurut JNC yang ke-8, ya. Jadi ada dua klasifikasi tekanan darah, ya. Yang pertama menurut JNC ke-8, ini yang terbaru, Joint National Committee ke-8. Kemudian yang kedua menurut American College Cardiology, ya, American Heart Association, ya, Perhimpunan Kardiologi Ahli Jantung Amerika. Nah, kita di Indonesia menganut JNC yang ke-8, ya, sama dengan di International Society Hypertension, ya, di mana orang itu dikatakan hipertensi kalau tekanan darahnya 140 sistolik dan 90 diastolik atau lebih, ya. Ada stadium 1 dan stadium 2, ya. Kalau stadium 1 itu 140 sampai 159, kemudian 160 lebih stadium 2 sistoliknya. Kalau diastoliknya 90 sampai 99, kemudian stadium 2 100 atau lebih. Mana yang paling tinggi di antara sistolik dan diastolik tadi ialah yang menjadikan dia ada dalam kelas stadium 1 atau stadium 2, ya. Ada disebut dengan prehipertensi, yaitu 120 sampai 139. Dia masih normal, tapi disebut dengan prehipertensi. Sedangkan yang tensi optimal adalah di bawah 120 per di bawah 80. Ya. Jadi ini akan menentukan stadium berapa hipertensinya dan bagaimana kita akan mengobati. Slide. Nah, ini permasalahan hipertensi. Hipertensi merupakan masalah yang besar di Indonesia. Ya. Kita bisa melihat pada tahun 2007 prevalensinya sekitar 31,7%, dan pada tahun 2018 itu naik menjadi 34,7%. Apa artinya? Artinya dari setiap 3 orang Indonesia, 1 orang adalah penderita hipertensi. Kalau pada tahun 2018 Indonesia punya 265 juta, berarti di Indonesia ada 92 juta penderita hipertensi. Yang sangat mengejutkan adalah selama ini kita anggap hipertensi itu adalah penyakit orang kaya, penyakit orang golongan atas. Tapi sebetulnya data dari riset menemukan bahwa 51,5% itu ternyata penderitanya tidak lulus sekolah, ya, tidak sekolah atau tidak lulus SD, dan hanya sekitar 25,9% penderitanya lulus SMA dan perguruan tinggi. Jadi sebetulnya ini penyakit di semua golongan, ya, semua ras, semua demografi, dan semua struktur sosial, dan bahkan kita lihat datanya di Indonesia lebih dari separuh justru mengenai golongan menengah ke bawah, ya. Dan hipertensi serta komplikasinya merupakan penyebab utama kematian kardiovaskuler, baik itu oleh karena stroke, kemudian payah jantung, kemudian serangan jantung, ya, kemudian juga gagal ginjal, ya. Kalau kita lihat di dunia, ya, angkanya pun hampir sama, ya, sekitar 31,1%, ya. Dan memang 70% itu di negara yang sedang berkembang dengan penghasilan yang rendah, ya. Dan kita lihat angkanya di negara maju berkurang, di kita justru meningkat secara signifikan, sekitar 7,7%. Ya. Dan satu hal yang kita bisa perhatikan dan sangat kita sayangkan, kita melihat bahwa tingkat kesadaran terhadap hipertensi, kita hipertensi atau bukan itu, ternyata di negara berkembang itu sangat rendah, 32,3% dibandingkan negara maju 67%. Dan dari mereka yang tahu dia hipertensi, yang berobat hanya sepertiganya, ya, hanya 29,0%. Dan dari yang berobat itu hanya kira-kira sepertiga sampai seperempatnya saja yang mampu mencapai tekanan darah yang terkontrol. Dan tentu ini sangat merugikan karena akan memudahkan timbulnya komplikasi-komplikasi tadi. Ya. Nah, slide kita bisa melihat di sini, ya, bahwa dengan bertambahnya umur, ya, maka kejadian hipertensi itu semakin besar. Kalau usia 50 ke atas, itu hampir separuhnya itu sudah menderita hipertensi. Ya. Ini karena proses yang alamiah sekali, antara lain oleh karena faktor aterosklerosis, kekakuan dari dinding pembuluh darah. Jadi kalau udah 50 tahun ke atas itu hati, ya. Kalau udah 35 tahun ke atas sudah mulai medical check up secara teratur agar terdeteksi kita normotensi atau hipertensi. Slide. Ya, 10 menit lagi, Dok, mungkin.
Baik, Dr. Ridam, kita di Asia kita bisa melihat bahwa di Asia kita masih masuk tertinggi, ya, tertinggi ya, setelah Jepang. Ya. Slide. Nah, kita bisa melihat di gambar ini bahwa di berbagai negara itu juga pasien hipertensi yang mencapai target terkontrol itu sangat rendah, ya, rata-rata 20-an%, ya. Dan di negara kita juga masih sangat rendah, jadi hanya sekitar 8,5% yang mencapai target terkontrol. Ya. Slide. Kenapa tidak banyak yang mencapai target? Ada banyak faktor. Yang pertama, kebanyakan pasien kita itu kepatuhannya jelek. Ya. Kalau dia nggak ada keluhan apa-apa, dia malas untuk berobat ke dokter. Ya. Soalnya kalau dia ada keluhan-keluhan pusing, ya, keluhan nyeri kepala, nyeri kuduk, dia baru berobat ke dokter. Ya. Kemudian yang kedua, dokternya kurang agresif. Ya. Bertahun-tahun hanya menggunakan satu obat dengan dosis yang sama, tidak pernah atau tidak berani untuk menaikkan dosisnya. Ya. Kemudian akibat pemilihan kombinasi yang kurang tepat dan juga akibat hal-hal yang lain. Contohnya ada white coat hypertension yang kita diskusikan, ada pseudo hypertension dan hipertensi sekunder yang memang agak susah kecuali penyebabnya bisa kita atasi. Slide. Ini komplikasinya, ya, mekanisme komplikasinya sudah sangat jelas sekali seperti ini, ya. Cukup diketahui saja bahwa ada mekanisme yang sudah diketahui dengan pasti bagaimana hipertensi itu berkomplikasi terhadap target organnya. Apa target organnya? Otak, mata, jantung, dan ginjal. Jadi 4 target organ hipertensi itu. Ya. Pertama otak, kedua mata, ketiga jantung, dan ketiga ginjal. Ya. Slide. Kita bisa melihat, ya, bahwa orang-orang hipertensi itu gangguan matanya itu lebih 3 kali lipat dibandingkan orang yang tidak hipertensi. Kemudian kejadian stroke juga lebih dari 2,7 kali lipat dibandingkan orang yang tidak menderita hipertensi. Ya. Kemudian penyakit-penyakit jantung, apakah itu penyakit jantung koroner, gagal jantung, pembengkakan jantung, itu juga angkanya 1,5 sampai 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak hipertensi. Dan kejadian gagal ginjal juga lebih 3 kali lipat dibandingkan orang-orang yang menderita hipertensi dibandingkan yang tidak hipertensi. Jadi, ya jelas sekali bahwa orang-orang yang menderita hipertensi itu lebih besar kemungkinan mengalami komplikasi pada mata, pada otak, pada jantung, pada ginjal, dan pada pembuluh darah tepinya. Ya, slide. Kemudian ini yang bagian terakhir adalah prinsip tata laksana hipertensi. Prinsipnya adalah menurunkan tekanan darah sesegera mungkin kalau bisa mencapai target normal. Yang kedua, mengontrol faktor-faktor risiko hipertensi dan penyakit jantung dan penyakit kardiovaskuler, sehingga dengan demikian kita bisa mengurangi terjadinya risiko komplikasi dan kematian akibat hipertensi. Jadi intinya adalah menurunkan tekanan darah, mengontrol faktor risiko dari penyakit kardiovaskuler. Slide. Ya, kita bisa melihat, ya, bahwa kalau kita mampu menurunkan tekanan darahnya 12 sampai 13 mm Hg saja, kita bisa menurunkan komplikasi-komplikasi berikut. Ya. Kita bisa menurunkan penyakit jantung koroner, ya, sampai 20%, menurunkan kejadian stroke sampai 37%, kita bisa menurunkan seluruh kematian akibat kardiovaskuler sebesar 25%, ya, dan seluruh kematian termasuk oleh ginjal itu sebesar 17%. Jadi kalau kita bisa menurunkan tekanan darah, apalagi mencapai target tekanan darah, maka kita bisa menurunkan risiko-risiko komplikasi yang menyebabkan kematian pada pasien hipertensi. Baik, bagaimana prinsipnya? Prinsipnya sangat sederhana sebetulnya. Yang pertama adalah perubahan gaya hidup dari penderita hipertensi. Pertama dengan pengaturan makan, yaitu dengan diet, ya, dan namanya DASH diet, dietary allowance to stop hypertension diet. Kemudian mengurangi asupan garam, kalau di luar negeri tentu mengurangi alkohol, kalau kita tidak ada konsumsi alkohol. Kemudian olahraga secara teratur, sekitar 30 menit per kali, 5 kali seminggu, jadi sekitar 150 menit per minggu. Kemudian pengendalian stres, kemudian kelompok kedua adalah pengendalian faktor risiko hipertensi, dan sebagainya. Dan yang terakhir tentunya adalah pemberian obat-obat hipertensi, dan kita bisa memilih banyak sekali pilihan-pilihan obat hipertensi. Ya,
Dan bagi seorang dokter yang menangani hipertensi, kita punya guideline bagaimana kita memilih obat-obat hipertensi, bagaimana kita memulai pengobatan hipertensi agar target kendali tekanan darah yang ingin diharapkan itu bisa kita capai. Ya, jadi ada guideline-nya bagi setiap dokter di semua lini pengobatan PPK 1 sampai PPK 3. Ini terakhir pesan penting bagi kita semua. Yang pertama, prevalensi hipertensi masih sangat tinggi dan meningkat dengan pertambahan usia. Kedua, tujuan pengobatan hipertensi tidak hanya menormalkan tekanan darah, tetapi juga untuk mencegah kerusakan target organ, saraf pada mata, pada jantung, pada ginjal, memperpanjang usia hidup, dan mempertinggi kualitas hidup penderita. Pada dasarnya, setiap obat penurun tekanan darah dapat dipilih sebagai obat hipertensi. Namun, ada beberapa obat tertentu yang lebih unggul pada pasien dengan disertai penyakit-penyakit tertentu atau komorbid tertentu. Pengobatan hipertensi bersifat jangka panjang dan umumnya diperlukan lebih dari satu obat hipertensi. Ya, diperlukan kombinasi obat untuk mencapai target pengendalian tekanan darah yang diinginkan. Rata-rata perlu 2-3 obat hipertensi agar tekanan darahnya bisa mencapai normal. Dan yang terakhir, pengobatan hipertensi bersifat menyeluruh meliputi perubahan pola hidup, pengendalian faktor risiko, dan penggunaan obat penurun tekanan darah. Saya kira ini beberapa hal sebagai pengantar untuk diskusi kita bersama, dan semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, berusia panjang, dengan kualitas kesehatan yang baik, sehingga bisa beribadah dengan maksimal, bisa beramal sosial pada masyarakat. Ya. Khairinnas dan fahum linnas. Kita berusaha memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, selama-lamanya. Saya kira itu Dr. Idham dan para teman-teman sekalian, dan sekalian mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Dr. Wisar yang telah memberikan kita materi ya terkait pengantar terkait hipertensi. Nah, sebelum saya mempersilahkan ya Dok peserta untuk bertanya, ini saya ingin bertanya kepada Dokter Wisar, itu kan Dok, kalau misalnya hipertensi kan biasanya kan ketika datang di fasilitas kesehatan tuh kadang juga dikatakan bahwa ini kemudian penyakit yang ya bahasanya seumur hidup mungkin akan diidap gitu. Nah, apa sih kemudian pelajaran atau hikmah yang kemudian bisa kita ambil kalau misalnya diri kita atau keluarga kita itu ditakdirkan menderita hipertensi gitu. Dan bagaimana sih perannya dokter muslim untuk kemudian mengedukasi pasien yang menderita hipertensi tersebut? Ya, makasih Dr. Ilham. Tentu yang pertama kita harus menerima tadi bahwa hakikat dari penyakit itu adalah bisa sebagai ujian, ya, bisa sebagai rasa cinta Allah kepada kita, bisa sebagai azab. Dan bagi kita seorang muslim yang insya Allah rajin beribadah, tentu ini kita anggap sebagai suatu ujian, ya, dan sebagai rasa cinta kepada Allah SWT. Ujian artinya kita disuruh untuk bersabar menerimanya, dan kemudian mengobatinya, ya, karena hadis Rasulullah mengatakan apabila kita sakit maka kita diminta untuk berobat, ya, tidak membiarkan penyakit kita, maka datanglah untuk berobat, ya. Dan rasa cinta kepada Allah SWT kepada kita juga ini menunjukkan bahwa ingat loh bahwa kita ini punya darah tinggi loh, ya. Darah tinggi ini kalau nggak ditata laksana dengan baik, maka kamu akan mendapatkan komplikasi, ya. Komplikasinya tentu sangat tidak menyenangkan, ya, stroke, gagal jantung, gagal ginjal, ya. Sehingga Allah ingatkan itu semua, ya. Jadi ini memberikan peringatan kepada kita, ya, cinta Allah yang hati-hati loh dengan kehidupan kita, jangan sampai kita menderita hipertensi. Jadi dua sikap itu harus ada dalam diri kita. Nah, kemudian konsekuensi dari sikap sabar kita menerima ujian, ya, dan katakanlah cinta Allah tadi adalah kita mengolah hipertensinya dengan baik, ya, dengan baik. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan seharusnya seorang penderita hipertensi, seorang muslim yang sabar, yang menerima ujian hipertensinya, pertama dia harus membaca-baca mengenai hipertensi. Apa itu hipertensi? Bagaimana pengobatannya? Apa komplikasinya? Karena banyak sekali di antara pasien-pasien kita yang tidak peduli dan tidak mau tahu, ya.
Kadang-kadang dia sudah bertahun-tahun hipertensi, dia tidak tahu obat apa yang diminumnya. Ya. Dia tidak tahu bahwa hipertensi itu berkomplikasi menjadi komplikasi A, B, C, D ya, saraf, jantung, otak, dan ginjal. Ya. Jadi ini jangan sampai terjadi. Ya. Sikap sabar kita atas ujian itu diwujudkan dengan yang pertama, memahami apa itu hipertensi. Memahami kita sakit apa, diabetes, sakit jantung, dan sebagainya. Ya. Itu pada perjudian kita menerima. Yang kedua tentu kita akan mengikuti pengobatan yang diberikan oleh ahlinya. Bertanya kepada ahlinya apabila engkau tidak mengetahuinya. Ya, betul. Fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita bertanya kepada ahlinya, pada dokter tentunya. Dan kemudian kita bersikap percaya sama dokternya. Ya. Kalau kita nggak percaya sama dokternya, ya mungkin kita mendapatkan pengobatan yang baik. Jadi kita percaya sama dokter. Cari dokter yang kita bisa percaya. Terkait dengan hipertensi adalah penyakit jangka panjang, ya, yang akan bertahun-tahun kita hadapi, kita jalani, ya, sehingga dokter itu biasanya sudah punya rencana. Nah, terkait pengobatannya, biasanya dokter akan menggunakan obat dengan dosis kecil, ya, kemudian dalam pengobatan obat tunggal maupun kombinasi, dan kemudian akan dinaikkan dosisnya sesuai dengan keperluan. Kalau dengan dosis kecil, karena darahnya sudah normal, maka itu akan diperlukan. Apabila belum normal, maka itu akan ditingkatkan. Ya. Jadi dia punya perencanaan jangka panjang. Seorang hipertensi harus sabar mengikuti anjuran dokter tadi. Jangan karena ingin sembuh, belum normal juga, dia pindah ke satu dokter, pindah ke dokter yang lain. Itu tentu akan merugikan bagi dirinya sendiri. Ya. Dan kemudian yang ketiga, wujud sabar terhadap ujian itu adalah dengan menghindari cara-cara pengobatan yang diharamkan, yang sudah dikatakan tadi. Ya. Tidak berkeluh kesah, dan juga tidak mencari pengobatan yang diharamkan, yang tidak rasional, ya, yang tidak rasional, apalagi sampai berbau syirik. Ya. Tadi sore saya punya pasien dengan icterus obstruktif, ya, jadi matanya kuning, icterus obstruktif, kemudian dia datang ke praktek saya, lalu setelah dijelaskan dia bertanya, boleh nggak dok, kata orang-orang katanya bisa sembuh dengan cara berendam di air laut, ya, kemudian dengan cara-cara yang nggak masuk akal lah, yang mistik. Maka saya bilang nggak boleh seperti itu. Kita boleh mencari alternatif pengobatan, ya, selain dari dokter dengan doa, tapi juga kalau kita memilih complementary alternative medicine, pengobatan alternatif, maka syaratnya ada 3. Pertama, rasional, kemudian yang kedua tidak membahayakan, dan yang paling penting last but not least adalah tidak syirik, tidak mempersekutukan Allah SWT. Jadi itu 3 syarat utama kalau kita ingin mencari pengobatan alternatif. Saya kira itu Dr. Idham. Ya, baik. Terima kasih dok. Menarik sekali nih. Ya, sambil menunggu ya, bagi peserta yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat, dan juga nanti akan, bila memang ingin berbicara langsung, nanti saya akan mempersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, sambil menunggu pertanyaan masuk ini dok, ada pertanyaan ya dari Instagram ya. Ini dok, apakah hipertensi itu sudah bisa menjadi kayak pembiasaan baru? Karena beberapa pasien saya itu tekanan darahnya tinggi, bisa sampai 200, tapi dia sehat-sehat aja. Tidak ada keluhan lain, cuma kalau diukur tekanan darahnya tinggi, apakah ini bisa menjadi seperti gaya hidup baru gitu, hipertensi itu? Ya, sebetulnya bukan gaya hidup baru ya, hipertensi adalah suatu penyakit ya, yang ditandai dengan tekanan darah yang tinggi. Terkait dengan gejala tidak parah, memang sebagian besar pasien hipertensi itu tidak menunjukkan gejala yang spesifik, ya. Tidak ada gejalanya, ya, orang hipertensi itu. Hanya sebagian kecil pasien hipertensi yang mengeluh, terutama keluhan sakit kepala, kemudian keluhan sakit kepala dan keluhan nyeri di bagian puduk, ya, belakang leher, ya. Hanya itu biasanya keluhan-keluhan yang biasa timbul pada pasien hipertensi. Atau ya, apabila hipertensinya itu tiba-tiba menaik, ya, disebut dengan hipertensi akselerasi atau hipertensi krisis, mungkin nanti kita akan bahas, ya, maka itu akan terjadi peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba. Biasanya pasien-pasien hipertensi yang sudah lama, dia makan obat, lalu kemudian dia tidak berobat, itu pasien-pasien yang sangat rentan untuk mengalami hipertensi krisis namanya. Tekanan darahnya naik dari biasanya 140, 150, tiba-tiba jadi 220 per 120. Nah, pasien-pasien seperti ini akan timbul keluhan yang hebat. Ya. Apa itu keluhannya?
bisa timbul gangguan penglihatan sampai kebutaan akibat perdarahan pada retina, ya, bisa timbul stroke, ya, bisa timbul sesak yang hebat, nyeri dada yang hebat, ya, bisa timbul gangguan ginjal akut yang berat sampai anuria seperti itu. Tapi kalau hipertensi yang kronis, hipertensi yang biasa saja, biasanya justru tidak ada gejalanya, ya, tidak ada gejalanya, ya, hanya sebagian kecil yang ada gejala-gejalanya, sehingga sangat sangat berisiko kalau seorang hipertensi itu berobat kalau timbul gejala saja, itu yang berbahaya, ya. Kalau dia timbul gejala, ya berobat atau dia makan obat sendiri. Kalau nggak ada gejala, nggak ada keluhan, dia tidak makan obat, ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa sebagian besar pasien hipertensi itu justru asimptomatik, tidak ada gejala. Sehingga yang paling penting adalah mengukur tekanan darahnya. Jadi pengobatan kita ada dua. Yang pertama adalah target tekanan darah yang tercapai, dan kedua pasiennya merasa nyaman. Ya. Jadi bukan hanya merasa nyaman, tapi tensi tinggi. Kita adalah tensinya normal dan pasiennya merasa nyaman. Ya, itu Dokter Idham. Ya, baik. Terima kasih dok. Ini masih ada pertanyaan lagi nih. Dok, apakah hipertensi itu penyakit yang mana sih lebih dominan yang menyebabkan hipertensi? Apakah karena keturunan atau karena pola kebiasaan seperti sering makan asin, daging-daging, dan atau faktor emosi gitu? Apakah makanan, emosi, atau memang keturunan yang paling dominan membuat orang hipertensi? Ya, jadi hipertensi ini banyak faktor, ya. Yang kalau kita menggunakan salah satu teori hipertensi, ada satu teori penyebab hipertensi yang disebut dengan teori mosaik, ya, yang disampaikan oleh Dr. Irvin, ya, Dr. Irvin. Dia mengatakan bahwa ada berbagai penyebab hipertensi yang bisa dikelompokkan menjadi 8 kelompok penyebab hipertensi, ya, dengan teori mosaik makanya, ya. Yang pertama adalah faktor genetik, ya, jadi faktor keturunan. Yang kedua ada jadi orang-orang yang orang tuanya punya gen H, gen hipertensi, maka keturunannya lebih cenderung mendapatkan hipertensi, ya. Genetik ini bukan penentu, ya. Kita tahu bahwa kalau kita punya bibit pohon itu akan tumbuh menjadi pohon kalau memang dia dipupuk, ditanam, dipelihara dengan baik, ya. Tapi kalau dia tidak pernah dipupuk, dipelihara dengan baik, maka bibit ini tidak akan menjadi pohon. Sama seperti hipertensi. Walaupun dia memiliki gen H, gen hipertensi, tapi kalau pola hidupnya baik, dia menjaga dietnya, ya, dengan diet, dia olahraga dengan baik, kemudian stresnya bisa dikontrol dengan baik, berat badannya bisa dikontrol dengan baik, ya, maka orang-orang tersebut insya Allah walaupun dia punya gen hipertensi, dia tidak akan muncul hipertensinya. Sebaliknya, walaupun seseorang itu tidak memiliki gen hipertensi, dia bisa mengalami hipertensi. Oleh karena ada banyak faktor yang lain, ya. Yang berikutnya ada faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, ya. Ini faktor anatomi pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah. Karena hipertensi itu tekanan darah itu terkena oleh 3 faktor. Faktor jantung, yang kedua faktor pembuluh darahnya, dan ketiga faktor volume darah. Ya. Kemudian faktor adaptasi dia, ya, dengan berbagai faktor-faktor di sekitarnya, ya. Ini ada faktor neural, ya, faktor dari saraf persarapannya, sistem saraf simpatisnya, ya. Ini ada faktor endokrin, ya, ada hormon-hormon yang berperan di sana, ya. Ya, kemudian juga ada faktor hemodinamik sendiri, ya. Jadi ada faktor-faktor yang banyak yang menyebabkan hipertensi, ya. Jadi hipertensi itu tidak hanya faktor genetik, tapi juga ada faktor-faktor lain yang terlibat. Mungkin itu yang bisa saya jawab, ya. Ya, baik dok. Ini menarik sekali, ini makin banyak yang bertanya juga. Ini dari Yanyan Bahtiar di kolom komentar menanyakan apakah hipertensi sistolik itu lebih berbahaya dari hipertensi sistolik atau sama saja dok? Ya, dua-duanya berbahaya. Hipertensi sistolik dan hipertensi diastolik itu dua-duanya berbahaya, ya. Hipertensi sistolik terutama terhadap jantung dan saraf, ya, saraf otak itu komplikasinya sangat tinggi, ya. Itu orang-orang yang sistolik. Jadi memang tadi ada hipertensi itu ada hipertensi dua-duanya, ada sistolik dan diastoliknya tinggi dua-duanya. Ada juga yang hanya sistoliknya yang tinggi, diastoliknya normal. Itu disebut dengan hipertensi sistolik terisolasi, ya. Kedua-duanya juga berpengaruh. Tetapi tekanan darah sistolik yang tinggi itu lebih banyak pengaruhnya ke komplikasi-komplikasi akut seperti penyakit jantung dan penyakit komplikasi jantung dan komplikasi saraf, ya,
mata. Ya. Sedangkan yang diastolik ya lebih banyak terhadap jantung dan ginjal. Ya. Jadi dua-duanya sangat berpengaruh ya, dan dua-duanya harus kita normalkan, sistolik maupun diastolik. Ya. Karena target pengobatan kita adalah menormalkan kedua-duanya, baik sistolik maupun diastolik. Itu mungkin Kang Yang dari Tasik. Ya, intinya memang dua-duanya itu tidak untuk dipelihara ya dok, harus diobati. Baik, ini ada masuk pertanyaan. Dok ingin bertanya, ayah saya kalau tekanan darahnya itu 145/110, itu dia tidak ada keluhan. Malah kalau misalnya dia ada keluhan seperti pusing, itu kalau dicek tensinya malah lebih rendah gitu. Apakah itu normal? Kalau misalnya malah turun tensinya bergejala, tapi kalau diukur tinggi itu tampak tidak bergejala gitu. Ya, baik ya. Jadi yang tadi yang apa yang sifatnya umum adalah target tekanan darahnya itu di bawah 140/90. Kemudian kalau pasien itu menderita gangguan ginjal atau diabetes, maka targetnya lebih rendah lagi, 130/80. Dan kalau pasien itu menderita ginjal dengan proteinuria, jadi kadar protein dalam air kencingnya itu lebih dari 1 gram ya per 24 jam, maka targetnya lebih rendah lagi, yaitu 125/75. Itu adalah target umum. Tetapi ada namanya individualisasi ya. Individualisasi artinya tidak setiap pasien itu saklek seperti itu ya. Setiap pasien itu saklek seperti itu. Tetap kita perhatikan individualisasi ya. Kalau pasien yang biasa misalnya ya, orang tua lebih 60 tahun itu targetnya tidak 140, tapi targetnya ada 150 ya per 90/95 ya. Jadi individualisasi. Kalau dia 140/90 dia sudah nyaman, kalau diturunkan 120/90 dia ada keluhan, ya kita buat settingnya adalah lebih tinggi daripada tekanan darah terendah yang ada keluhannya. Jadi intinya menurut Profesor Kaplan ya, salah satu suhunya di bidang hipertensi ya, target tekanan darah adalah tekanan darah terendah yang pasien masih merasa nyaman. Jadi itu intinya. Ya. Jadi kita menurunkan tekanan darah yang terendah yang bisa pasiennya masih merasa nyaman. Jadi kalau biasa 13/90, kalau dibuat 110/80 dia merasa nyaman ya, pusing dan sebagainya, ya kita naikkan setting dari target tekanan darahnya. Jadi intinya adalah target tekanan darah yang terendah yang pasien masih merasa nyaman. Ya. Tapi tetap jangan sampai di atas batas tadi. Ya. Kalau usia 60 tahun ke atas, jangan lebih dari 150/95. Ya. Kalau di bawah 160, jangan lebih dari 140/90. Terendahnya adalah yang masih bisa ditoleransi oleh pasien. Saya kira itu mungkin. Ya, jadi poinnya ya diturunkan memang ke yang kemudian yang pasiennya merasa nyaman ya dok. Kalau terlalu rendah kadang malah bergejala seperti itu ya. Iya, jadi individualisasi ya, jangan dipaksain ya. Pokoknya saya maunya 100, Bapak 120, tapi pasiennya nggak merasa nyaman ya. Nanti pasiennya malah malas berobat. Baik dok, ya ini ada beberapa pertanyaan saya coba untuk merangkumnya, mudah-mudahan bisa terangkum dengan baik. Karena nanti untuk sesi hipertensi pada kehamilan itu akan ada sesinya insya Allah. Nah, tapi mungkin ini satu pertanyaan terkait itu, dok, apakah, nah ini ada, mungkin saya juga mengalami ya, pasien saya itu, di mana dia itu sehari-harinya tidak ada menderita hipertensi, namun pada saat hamil menderita preeklampsia. Nah, setelah melahirkan malah menetap terus hipertensinya. Nah, itu bagaimana dok? Apakah itu akan menetap seumur hidup atau memang ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk membuat dia hilang gitu hipertensinya? Yang dia dapat pada saat baru melahirkan. Baik ya, Dr. Idam ya, teman-teman semua ya. Sebetulnya itu nanti ada satu topik mengenai pada kehamilan yang kita setting di pertemuan keempat kalau saya tidak salah ya. Intinya pada seorang wanita hamil ya, itu ada 4 kelompok hipertensi. Ya. Yang pertama adalah hipertensi kronis. Ya. Artinya wanita ini sebelum hamil dia sudah hipertensi, dan setelah hamil ya, waktu hamil hipertensinya tetap ada. Ini namanya hipertensi kronis. Ya. Yang kedua hipertensi hipertensi terkait kehamilan, hipertensi dalam kehamilan. Ya. Pada waktu
tidak hamil dia normal tensinya. Kemudian pada waktu hamil dia mengalami hipertensi. Jadi hipertensi dalam kehamilan. Biasanya setelah kehamilannya berakhir tensinya akan kembali normal. Ya. Tetapi pada sebagian pasien ya setelah 6 bulan kadar darahnya juga masih tetap tinggi. Akhirnya setelah kehamilan dia menjadi penderita hipertensi. Ya. Itu yang kelompok kedua. Ya. Jadi hipertensi sebelum hamil dia normal, kemudian suatu hamil hipertensi, setelah hamil ya dia bisa normal atau bisa mengalami hipertensi terus. Artinya dia menjadi penderita hipertensi setelah kehamilan. Kemudian yang ketiga adalah namanya preeklamsia. Preeklamsia adalah pasien yang normal kemudian mengalami hipertensi, kemudian mengalami keracunan kehamilan. Ada tanda-tanda proteinuria, ada bengkak pada tungkainya, tungkai bawahnya. Ini namanya preeklamsia. Dan yang keempat ada namanya hipertensi hipertensi superimpos preeklamsia. Jadi pasien itu sebelum hamilnya hipertensi, kemudian setelah hamil hipertensinya itu disertai dengan tanda-tanda preeklamsia, namanya superimpos. Jadi ini adalah 4 kelompok tadi. Yang ditanyakan adalah kalau setelah hamil hipertensi nggak menghilang, ya berarti dia menjadi penderita hipertensi. Dia ditata laksana sebagai penderita hipertensi kronis, ya, karena dia sudah menjadi penderita hipertensi. Karena kalau yang biasanya setelah kehamilan dia akan kembali normal. Jadi hipertensi pada kehamilan saja. Ya. Pada orang hipertensi pada kehamilan sebelum hamil normal, kemudian hipertensi pada waktu hamil, kemudian dia setelah hamil normal lagi, ini adalah faktor risiko akan menderita hipertensi pada suatu saat. Ya. Jadi inilah hipertensi pada kehamilan. Mungkin itu, dokter. Ya, baik ya. Ini insya Allah masih ada sekitar 10 menit ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Abdul Ghafur. Bapak Abdul Ghafur ini, dok, apakah ada keadaan di mana mungkin ya tekanan darah kalau misalnya diukur di tangan kanan itu berbeda dengan di tangan kiri gitu. Terus kalau misalnya pemberian daun seledri, kumis kucing itu apakah bisa, daun seledri dan kumis kucing itu apakah bisa membantu menurunkan tekanan darah secara bermakna, dok? Ya, jadi tekanan darah di lengan kiri dan lengan kanan itu akan berbeda ya. Biasanya perbedaannya itu tidak lebih dari 10 sampai 20 mm ya. Kalau ada perbedaan lebih daripada itu, berarti mungkin ada sesuatu kelainan di pembuluh darah perifernya atau ada kelainan-kelainan pada. Jadi itu yang normal ya. Normalnya adalah perbedaannya itu tidak terlalu banyak, hanya 10 sampai 20 mm. Yang kedua mengenai pengobatannya ya. Memang banyak sekali tanaman-tanaman berkhasiat obat di bumi Nusantara kita. Ya. Banyak sekali itu tanaman-tanaman berkhasiat obat ya. Tetapi tanaman-tanaman berkhasiat obat itu memerlukan penelitian yang empiris ya, agar dia diterima sebagai suatu obat yang kemudian dikenal sebagai fitofarmaka namanya. Ya, fitofarmaka. Dan untuk hipertensi memang beberapa obat itu sudah terbukti memiliki khasiat hipertensi, sehingga bisa dipakai. Ya, contohnya adalah penelitian dari Dr. Fadila Supari ya, mantan Menkes kita, ya beliau penelitiannya disertasinya adalah mengenai pemakaian fitofarmaka untuk hipertensi, ya, daun seledri, kemudian bawang putih, ya. Tetapi tentu ini memerlukan apa namanya, memerlukan yang sudah ditentukan nanti ada namanya. Ada dosisnya ya, dosisnya diketahui ya, berapa banyaknya ya, agar dia memiliki hasil hipertensi. Tapi seperti saya katakan tadi, tanaman-tanaman berkhasiat ini bisa dicoba sebagai ajudan, sebagai tambahan dari pengobatan antihipertensi yang diberikan oleh dokter. Jadi di samping tadi pola hidup, kemudian kontrol faktor risiko, kemudian obat-obat antihipertensi yang diberikan dokter, ya obat-obat katakanlah kelompok modern maupun fitofarmaka, kita juga masih bisa memberikan tambahan obat-obat yang dikenal memiliki hasil menekan tekanan darah. Ya. Contohnya seledri, kemudian kucing, kemudian juga bawang putih, ya itu juga termasuk obat-obat yang bisa dicoba ditambahkan. Ya. Sekali lagi sebetulnya memerlukan penelitian, ya cuma penelitiannya belum banyak di Indonesia. Ya. Berapa banyak yang harus kita konsumsi sehari agar dia memiliki khasiat yang memadai untuk menekan tekanan darah. Tapi bisa dicoba sebagai tambahan. Ya. Saran saya, jangan itu sebagai obat utama. Lalu obat dari dokter
yang sudah terbukti itu ditinggalkan ya. Karena obat-obat yang diberikan oleh dokter, terutama dokter spesialis itu obat-obat yang memang pilih. Di samping dia menurunkan tekanan darah, juga dia memiliki efek-efek yang positif yang lain, yang disebut dengan efek pleiotropik, efek positif terhadap remodeling jantung, kemudian memproteksi ginjal, ya, memproteksi pembuluh darah, ya, kemudian efek menormalkan lemak, ya, kolesterol dan sebagainya. Ya. Jadi obat-obat itu obat-obat utama, sedangkan obat-obat tradisional itu sebagai tambahan, ya, fitofarmaka seperti itu. Mungkin itu dokter. Ya, terima kasih dokter. Jadi yang pasti-pasti dulu untuk kemudian dijadikan terapi utama, adapun yang lain itu tidak untuk menjadi pilihan utama, bisa kedua atau pelengkap gitu. Oke, baik dok, ini ada pertanyaan dari dokter ya, dokter Sabrin. Dok, bagaimana sih kemudian tips bagi kita untuk mengedukasi pasien-pasien yang sudah depresi dengan hipertensinya, karena selain hipertensi dia juga menderita komplikasi yang lain dari hipertensi gitu. Itu yang pertama. Terus, nah dok, kalau misalnya di saat pandemi ini, apakah seorang dokter umum di FKTP itu bisa diperbolehkan untuk kemudian memberikan terapi lanjutan? Jadi dari spesialis itu sudah ada obatnya, apakah dokter umum itu bisa melanjutkan terapi dari spesialisnya itu gitu, karena pasiennya mungkin tidak bisa mengakses spesialisnya karena pandemi ya, seperti itu dok. Ya baik ya dokter Sabrina ya. Jadi seperti dikatakan tadi ya, hipertensi itu pengobatan yang terus menerus sepanjang hidupnya ya, sehingga tidak jarang pasien putus asa ya. Tapi ada dua hal yang harus kita tekankan pada pasien. Yang pertama adalah pendekatan kita sebagai seorang muslim ya, yang sudah kita bahas kita diskusikan dari awal ya. Kita harus memahami bahwa ini adalah suatu ujian keimanan kita, ujian kesabaran kita, dan juga bukti cinta Allah yang mengatakan kita bahwa kita memiliki tiket untuk mengalami komplikasi, tiket untuk mengalami kematian, sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan atau mengisi kehidupan kita. Ya. Jadi pendekatan rohani ini wajib ya, penting bagi pasien-pasien seperti ini, agar dia bisa menerima dengan ikhlas kondisi penyakit. Yang kedua, berikan penjelasan kepada pasien ya, bahwa walaupun hipertensi ini tidak bisa disembuhkan, tapi dia bisa dikendalikan dengan baik. Ya. Tekanan darahnya bisa kita kontrol agar dalam batas normal. Ya. Sehingga ya, dengan mengontrol dalam batas normal, kita bisa mencegah komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul. Ya. Angka-angka yang tadi saya sampaikan itu bisa disampaikan kepada pasien. Jadi misalnya, ya, Bapak kalau ada 100 pasien yang hipertensi, ya, kalau yang tidak diobati itu 37%, ya, itu 100 orang akan mengalami stroke. Tapi kalau diobati ada 37 orang yang selamat dari stroke-nya dalam tempo 45 tahun. Mudah-mudahan Bapak termasuk orang yang tidak terkena stroke. Jadi pasien dipahami, oh iya, kalau saya obati, mudah-mudahan saya termasuk orang yang tidak terkena stroke 37 orang tadi. Kita mengalami kematian akibat jantung sebanyak 20%. Ya. Tidak mengalami gagal ginjal sebanyak 27% dan sebagainya. Ya. Kedua, bayangkan ke pasien, kalau pasien itu mengalami komplikasi, maka dia akan menderita sisa hidupnya. Dia akan menyusahkan orang-orang di sekitarnya, keluarganya, ya. Sehingga kita harapkan pasien menjadi, oh iya, saya harus kontrol agar kualitas hidup saya bagus dan saya tidak merepotkan semua pihak keluarga kita dan sebagainya. Jadi menggambar komplikasi pada pasien dan menggambarkan manfaat apabila diobati itu penting. Jadi ada dua pendekatan islaminya, kerohaniannya, yang kedua pendekatan berdasarkan data-data empiris bagaimana pengobatan itu akan memberikan manfaat dalam mencegah komplikasi, memperpanjang usia, dan juga memperbaiki kualitas hidup pasien. Jadi itu untuk pasien-pasien yang sudah frustasi dengan pengobatan. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua mengenai dalam masa pandemi ini, memang dalam masa pandemi ini di rumah sakit rujukan pasien-pasien dikurangi, tidak seperti biasa. Kalau biasanya sampai 150, sekarang paling 30-50 orang saja.
Dan ada dua caranya ya di rumah sakit saya itu, di tempat itu sama seperti itu. Yang kedua dengan memberikan ITER itu artinya resep yang diberikan itu bisa diulang untuk 1 bulan yang akan datang sehingga pasien tidak terlalu sering ke rumah sakit. Yang kedua dengan rujuk balik itu berarti pasien dikembalikan ke FKTP di bawahnya ya. Nah, jadi selama obat-obat yang diberikan oleh rumah sakit rujukan di atasnya tersedia di FKTP di bawahnya, silakan saja ya, karena itu termasuk kompetensi dari dokter umum di FKTP mengobati hipertensi. Tapi kalau hipertensinya itu tidak terkontrol atau hipertensi itu ada komplikasi atau hipertensi itu ada penyakit komorbid, maka ini adalah harus dirujuk oleh dokter di FKTP di atasnya. Jadi selama hipertensi itu biasa-biasa tanpa komplikasi, terkontrol, silakan aja di FKTP 1 ditata laksanakan. Ya. Saya kira itu mungkin ya. Mungkin ini izin dok yang terakhir ya. Mohon maaf kepada peserta. Oh ini pertanyaan dari Aditya ya. Mungkin saya coba menerjemahkannya ya, bahwa dok ini kalau misalkan ada pasien ya penderita hipertensi gitu, namun ya mungkin dia sudah berobat dan terkontrol gitu. Nah namun kalau misalnya medical check up atau semacamnya itu kadang tinggi gitu, mungkin dihubungkan dengan white coat fenomena ya. White coat fenomena itu bagaimana sih supaya ketika kita menghadapi pemeriksaan seperti MCU itu tekanan darah bisa normal dok? Ya. Jadi memang ada kendala-kendala dalam tekanan darah ya, kadang-kadang tekanan darah kita dalam 24 jam juga memang turun naik ya, turun naik. Tapi biasanya sama seperti di lengan tadi, turun naiknya itu namanya irama sirkadian, diurnalnya itu tidak lebih dari 10 sampai 20 mm Hg biasanya. Ya. Kalau memang dia mengalami tadi white coat hypertension ya, jadi pada saat di rumah ya dia normal, pada saat MCU tinggi ya, ada faktor-faktor yang lain mungkin dia kadang-kadang cara mengukur tekanan darahnya tidak lagi artis ya. Pasien baru datang langsung diukur, pasien ternganga langsung diukur. Jadi pasien harus misalnya harus artis ya. Pertama 10 menit dulu istirahat tenang pasien. Pasien tidak minum kopi merokok dalam 30 menit. Kemudian posisi tangannya ya. Kemudian maset yang dipergunakan. Kemudian cara menaikkan tekanan dan menurunkan tekanan itu semua berpengaruh. Jadi mengukurnya harus artis ya. Tapi kalau juga terjadi seperti itu mungkin aja white coat hypertension ya. Jadi ada namanya MAS, ada mass hypertension, mass control hypertension, mass control uncontrolled hypertension. Mass itu artinya topeng, tertutup ya. Nah, orang-orang seperti ini berbeda antara di rumah dengan di kantor, ya, antara di rumah dengan di rumah sakit. Maka orang-orang seperti ini memerlukan evaluasi lebih lanjut. Sebetulnya dia itu terkontrol atau tidak terkontrol. Maka ada dua metode pemeriksaan tekanan darah yang bisa dipakai. Yang pertama dengan HBPM, ya, home blood pressure monitoring. Pasien dijelaskan bagaimana itu mengukur tekanan darah dan mencatatnya. Ya, jadi menggunakan dia pasien itu di rumahnya mengukur tekanan darah sendiri, ya, home blood pressure monitoring. Yang kedua dengan menggunakan tadi ya BPM, ya, ambulatory blood pressure monitoring. Ya. Jadi pasien itu ditempelkan di badannya alat pengukur tensi otomatis yang akan mengukur tensinya selama 24 jam pada saat dia istirahat maupun pada saat aktivitas. Kemudian akan dipelajari oleh dokter bagaimana tekanan darahnya itu. Ya. Jadi dua tadi itu akan menentukan pasien ini sebetulnya terkontrol atau tidak. Ya. Jadi untuk pasien-pasien yang di klinik dengan di rumah itu berbeda, bisa saja dia suatu mass hypertension, ya, mass uncontrolled atau mass uncontrolled hypertension. Jadi hipertensi yang terkontrol tapi tertutupi, ya, kemudian tidak terkontrol atau tertutupi. Kita menggunakan dua metode tadi dengan HBPM, home blood pressure monitoring, atau dengan ABPM, ambulatory blood pressure monitoring. Mungkin itu. Tapi itu tentu harus dokter spesialis penyakit dalam atau ke dokter konsultan ginjal hipertensi atau ke dokter spesialis jantung.